Setiap hari dia selalu berganti wanita. Pacarnya menolak dengan keras. Dia bersikeras. Saat si kaya menindihnya, wanita ini mengambil batu dan memukulnya. Situasi berbalik. Dia segera berdiri, lalu menendangnya 2 kali. Kalsu berani menemuiku, aku akan membunuhmu. Kakek di sebelah berteriak. Bagus sekali. Dia takut si kaya akan balas dendam. Dia terus bersembunyi di kedalaman rawa. Tapi sekarang polisi yang mengejarnya. Karena si kaya itu meninggal. Mayatnya di rawa. Tapi tak ada jejak di sekitar. Polisi menduga dia mati karena jatuh dari ketinggian. Forensik juga mengkonfirmasi hal ini. Dan di mayatnya ada serat merah. Mungkin saja ini pembunuhan. Penduduk bilang kalau orang aneh rawa yang melakukan. Katanya orang itu reinkarnasi dari Medusa. Sengaja menggoda pria untuk masuk ke rawa. Polisi memeriksa rumah wanita di rawa. Dan menemukan kalau serat merah itu dari sini. Makanya langsung menangkapnya. Saat dibawa ke kantor polisi, semuanya menyalahkan wanita ini. Bahkan dia langsung dijadikan pelaku. Tapi apa benar wanita ini bersalah? Seorang pengacara pensiun tidak tahan dengan prasangka merak. Lalu mau membela wanita itu sukarela. Tapi untuk membuktikannya, dia harus memahami prasangka penduduk padanya. Dari mana? Wanita ini tinggal di rawa sejak kecil. Ibunya baik dan lembut. Kakak adik saling menyayangi. Tadinya keluarganya bahagia. Tapi sayangnya ayahnya suka mabuk. Dia sering memukul ibunya. Setiap malam dia harus menutup telinga untuk tidur. Akhirnya ibunya tak tahan lagi. Dia memutuskan melarikan diri seorang diri. Tapi kemudian, kakak-kakaknya juga pergi. Sebelum pergi kakak memperingatinya. Kalau ada masalah, langsung sembunyi di rawa. Sembunyi di tempat udang bernyanyi. Seperti yang ibu bilang. Ayah sepertinya menyadari kesalahannya. Setiap hari menyesal dan merasa bersalah. Jadi dia memperlakukannya dengan baik. Ini kali pertama ayah mengajaknya ke kota belanja. Tapi wanita ini tak senang. Dia menunduk karena takut orang asing. Hanya berani melirik melihat dunia asing ini. Bos yang tahu anak ini tak sekolah. Diam-diam kasih tahu dia sesuatu. Apa kamu tahu menu makan siang gratis di sekolah? Hari ini, daging sapi panggang. Kamu boleh makan saat panas. Dan bagi ke teman. Banyak anak tak pakai sepatu ke sekolah. Tapi kamu harus pakai rok. Wanita ini melihat rok cantik ibu. Memberanikan ke sekolah tanpa alas kaki. Tapi semuanya memandangnya aneh. Karena takut, dia berjalan kembali. Tapi pengacara yang lewat menyemangatinya. Bersekolah adalah hak setiap anak. Guru sangat menyambut wanita dari rawa ini. Tapi teman-temannya malah mengejek logatnya. Dan menghina pakaiannya. Tak suka wanita yang bau. Diejek dan dihina oleh teman-teman. Wanita ini sedih dan berlari keluar. Ini adalah satu-satunya hari dia ke sekolah. Setelah itu dia belajar sendiri. Mengamati cara angsa menangkap ikan. Meneliti cara kura-kura mendaki. Sesekali ayahnya mengajari kemampuan bertahan. Tapi dia selalu tersesat di rawa. Sampai bertemu dengan seorang pria bernama Dante. Dante pernah muncul dengan berani. Saat ayah wanita ini mabuk. Sekarang juga menjadi pengarah jalannya. Tak perlu sekolah pun dia senang. Tapi surat dari ibunya membuat ayahnya marah. Dia membakar seluruh barang ibunya. Lalu pergi dari rumah ini juga. Wanita ini tak tahu isi surat ibunya. Dia cuma bisa memasukkan abunya ke dalam botol. Dia tidak tahu kenapa ayah meninggalkannya. Cuma teringat perkataan ayah. Ibumu tak akan kembali lagi. Dia tak berlarut dalam kesedihan. Karena sudah terbiasa ditinggalkan. Hal yang lebih menyakitkan adalah bagaimana hidup sendiri. Dia meniru ayahnya yang menggali kerang. Lalu bawa ke toko di kota di pagi hari. Bos toko mengasihaninya. Makanya bersedia bertukar dengan kebutuhan hidup tiap minggu. Tak hanya itu. Bos wanita mengajari dasar hidup padanya. Dan memberi banyak baju lama. Jadi selain pergi ke toko ini, dia selalu hidup di rawa. Seiring berjalan waktu, dia menjadi wanita rawa yang diomongi orang. Orang aneh yang membuat keluarganya pergi. Tak ada orang yang bisa menemukannya. Selain pria bernama Dante. Tapi wanita ini akan otomatis bersembunyi.
Tapi Dante sengaja meninggalkan sebuah bulu dan beberapa bibit sayuran. Seiring waktu, wanita ini tiap hari selalu menunggu kado dari Dante. Cuma hari ini dia datang terlalu pagi. Kebetulan dia bertemu dengan Dante. Dante langsung menyapanya. Dia tak bisa bersembunyi dan jalan dengan menunduk. Dante memberinya sebuah bulu. Wanita ini mengambil dengan waspada. Angsa, kenapa kamu tahu? Wanita ini tahu semua hewan di sini, tapi tak tahu namanya. Dante tiba-tiba sadar kalau dia tidak sekolah. Dia mengajukan diri untuk mengajarinya baca. Tapi ternyata ditolak. Dante juga tak mengoreksi. Kebiasaannya menulis dengan tangan kiri. Dia sangat pintar. Tak hanya belajar menulis, tapi juga belajar membaca. Perlahan wanita ini membuka hatinya. Pertama kalinya mengundang Dante ke rumahnya. Dia agak gugup, karena dinding rumahnya penuh dengan gambarnya. Dia tak tahu apa gambarnya bagus. Melihat Dante yang tersenyum kagum dan bangga, Dante menemukan bahwa dia berbakat dalam biologi. Gambarnya seperti hidup. Di sampingnya juga ditandai ciri hewan. Dia bahkan bisa meniru beberapa hewan. Untuk menghapus jejaknya, Dante suruh dia tidak perlu begitu. Dia juga tak akan hidup selamanya di rawa. Dante ingin membawanya ke kota hidup. Tapi wanita ini tak mau. Malah tanya kenapa dia begitu. Begitu Dante ingin mengungkapkan perasaan malah terpotong. Daun maple berjatuhan di sekitar. Seperti mengucapkan sesuatu. Itu suara nafas alam. Juga suara detak jantung mereka. Apa sekarang aku pacarmu? Kamu mau? Aku tahu bulu itu. Aku yakin wanita lain tak tahu. Baiklah. Oke. Sejak ini Dante tidak mengabaikan perasaannya. Setiap minggu membawakan buku untuknya. Belajar biologi bersama. Dia sangat menghargainya. Selalu tentang cinta dan diakhiri dengan kesopanan. Sampai dia diterima di University of North Carolina di Chapel Hill. Itu artinya dia harus meninggalkan kota. Meski senang, dia juga sedih. Dia khawatir akan ditinggalkan lagi. Tapi Dante berjanji tak akan meninggalkannya. Dan hari nasional bulan depan, akan pulang untuk bermain petasan dengannya. Sebelum pergi, Dante memberi daftar penerbit padanya. Berharap dia bisa mengiri gambarnya ke sana. Mungkin bisa mendapat uang. Agar dia tak perlu menggali kerang lagi. Begitu Dante pergi, dia memfokuskan dirinya menggambar. Sampai waktu perjanjian. Wanita menggunakan baju terbagus. Dan pertama kali dandan. Dan menunggu dengan penuh harap. Tapi Dante tidak datang. Saat matahari terbenam, dia masih berharap. Saat petasan mulai, dia mulai putus asa. Begitu fajar, dia sudah kecewa. Dia tahu akhirnya akan ditinggalkan. Wanita ini merobek naskah dengan penuh harapan. Menghapus kenangan indah mereka. Kemudian hidup sendiri di rawa. Karena di sini pasang surut. Jadi dapat menyembuhkan patah hati. Makanya para pebisnis ingin membuat tempat ini sebagai objek wisata. Dia di sini bertemu dengan si kaya itu. Tampangnya tampan. Rambutnya bagus. Dia tidak mengerti nilai kerang di pantai itu. Hanya tahu menggoda wanita perlu trik dan gombalan. Dia tidak tahu makna manuskrip ini bagi wanita. Tapi dia tahu menemaninya adalah hal paling romantis. Dia bilang kalau wanita ini teman satu-satunya. Tapi setelah itu malah bercanda gurau dengan orang lain. Dia membawa wanita ke menara. Melihat rawa. Dan bilang ini tempat rahasia mereka. Siapa sangka dia sudah pernah membawa wanita lain. Setelah lari cepat 100 meter. Dia mengambil gadis itu pertama kali. Dan gadis itu juga mengenakan kalung kerang yang dibuatnya. Karena si kaya berjanji akan menikahinya. Bangunkan dia rumah 2 lantai di pantai. Dante kira itu semua benar. Setelah 5 tahun dia kembali. Melihat wanita ini bahagia. Dia hanya bisa menahan sakit. Esok harinya, dia dengar membual pada temannya. Kalau dirinya menggunakan bela diri menaklukkan wanita rawa. Akhirnya Dante berkelahi dengan si kaya. Dia tidak rela wanita itu dipermainkan. Dia memperingatinya. Tapi tak disangka. Wanita ini malah melemparinya dengan marah. Kamu meninggalkanku. Kamu bukan pria. Tak berani menghadapiku.
Bahkan tak menulis surat penjelasan untukku. Dan bilang apa kau masih hidup. Kamu hilang begitu saja. Apa menurutmu itu benar? Meninggalkanmu adalah hal paling buruk di hidupku. Aku tahu akan menyakitimu. Aku tak dapat menghadapimu. Seperti yang kau bilang. Bahkan kukira kamu tak bisa meninggalkan Rawa. Dan hidup di dunia lain. Kukira aku masih ada. Memilih di antara dirimu atau hal lain. Aku berbuat salah. Beberapa tahun ini aku merasa bersalah. Permintaan maaf yang telat. Tak bisa langsung mengembalikan perasaan mereka. Tapi si kaya bisa. Karena persoalan tunangannya. Akhirnya ketahuan. Wanita ini sedih sembari berbaring. Bersumpah tak akan mempercayai siapapun. Tapi si kaya masih mengganggunya. Bilang kalau dia dijodohkan. Dia tidak mencintainya. Berharap wanitanya menjadi pasangannya. Wanita ini langsung memakinya. Akhirnya si kaya marah. Lalu melecehkannya. Untungnya wanita ini segera melawan. Lalu berhasil kabur. Kakek yang lewat tak sempat memanen. Kakek menceritakan kejadian kekerasan itu. Tapi malah dianggap sebagai motif pembunuhan. Dia berpikir wanita ingin menghilangkan mayatnya di menara. Agar terlihat seperti mati tergelincir. Dan juga menghilangkan sidik jari dan jejaknya. Meski begitu, polisi belum menemukan bukti kalau wanita itu membunuhnya. Mereka tak sabar menuduh wanita ini. Pengacara wanita memberikan tabel pasang surut. Menjelaskan pasang surut dapat menghapus jejak. Apalagi tak ada sidik jari di menara. Itu artinya wanita tak ada di sana. Saat ini penyidik menemukan bukti baru. Ini adalah serat merah yang ditemukan di baju mayat. Serat merah yang berasal dari rumah wanita itu. Pengacara segera menentang. Seminggu sebelumnya, Dante memakai topi berkelahi dengan korban. Makanya serat itu bisa jadi menempel sejak itu. Lalu Dante memberi topi itu pada wanita itu. Dan ada saksi yang lihat. Sebelum kejadian, wanita ini berdandan pergi ke kota naik bus. Penerbit juga bisa membuktikannya. Jam 7 malam itu, mereka makan. Sambil membicarakan manuskrip. Bahkan sempat makan bareng di hari kejadian. Waktu kematiannya subuh. Wanita ini sudah memiliki alibi yang paling penting. Namun jaksa masih berspekulasi pada juri. Setelah makan, wanita ini tetapi bisa pulang ke kota. Lalu naik bus terakhir pulang. Apalagi wanita ini tak ada check-in ke hotel yang disediakan penerbit. Malah milih hotel yang dekat stasiun. Keduanya berdebat. Para juri juga jadi bimbang. Saat ini ibu korban berkata hal penting. Putranya memakai kalung kerang dari wanita itu tiap hari. Tapi di mayatnya malah tak ada. Polisi pergi memeriksa rumah wanita itu lagi. Tapi tak ada. Dan pengacara memberi ringkasan terakhir pada juri. Katanya wanita rawa. Ada darah serigala. Matanya ajan bersinar di kegelapan. Baiklah, sekarang dia di sini. Faktanya dia adalah anak yang ditinggalkan. Seorang gadis kecil yang hidup sendiri di rawa. Dihina dan dijauhi. Kita menempel sebuah tanda. Kita menolaknya karena dia berbeda. Wanita ini punya bukti kuat dia tidak di sana. Saat si kaya meninggal dia di kota. Jadi, fakta apa yang menentangnya? Kejakasaan tak bisa membuktikan pembunuh kasus ini. Aku yakin kalian akan menilai berdasarkan fakta. Dan bukan gosip yang kalian dengar. Kita semua harus adil memperlakukan wanita ini. Akhirnya orang-orang menghilangkan prasangkanya. Hakim memutuskan kematian itu tidak disengaja. Wanita terbebas. Pembunuhan tak berdasar ini akhirnya berakhir. Hubungan wanita ini dengan Dante juga membaik. Hidup bahagia sampai tua. Tapi ceritanya belum berakhir. Saat Dante merapika barang istrinya, muncul wajah si kaya. Dan ada kalung kerang di dalamnya. Itu adalah kalung yang tak ditemukan polisi. Dante akhirnya mengerti. Dia melempar kerang ke rawa. Agar rahasia wanita kerang ini selamanya terkubur.